Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasanya sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, salah satu hal yang berpotensi menimbulkan keretakan dalam relasi adalah berpikir negatif tentang orang lain. Terkadang ketika kita berhadapan dengan sakit penyakit, kita langsung mengklaim bahwa kita diguna-guna oleh si A atau si B. Dan kita pun menolak untuk pergi ke dokter. Padahal kita tahu bahwa dokter dapat membantu kita dengan tindakan medis agar kita dipulihkan dari sakit yang kita derita. Kita tidak sadar bahwa semakin kita berpikir negatif tentang orang lain, penyakit kita semakin parah. Ada orang beranggapan bahwa sumber dari penyakit untuk diri sendiri adalah dari pikiran yang negatif. Semakin kita berpikiran negatif, kita semakin takut, semakin khawatir, pesimis, tidak yakin, resah, dan tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Berpikir negatif terhadap sesuatu akan menguras energi dalam diri kita dan membuat kita makin sakit. Dalam Injil hari ini dikisahkan kepada kita bahwa teman-teman si lumpuh berbeda dengan para ahli Taurat yang berpikiran negatif pada Yesus. Teman-teman si lumpuh justru berpikir positif, dan ini membantu si lumpuh untuk juga berpikir positif kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus pulang ke kampung halamannya. Di sanalah Yesus menyembuhkan dan sekaligus mengampuni dosa seorang yang sakit lumpuh. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus penuh kuasa dan penuh belas kasihan. Yesus sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia, dan Ia bersedia menyelamatkan siapapun. Yesus telah membuktikan dirinya sebagai tabib yang ahli dan setia, yang menyembuhkan baik jiwa maupun tubuh, yang mempunyai obat untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada keduanya. Keselamatan yang dialami oleh si lumpuh terjadi berkat iman teman-temannya. Iman tidak hanya berdaya guna untuk keselamatan pribadi, tapi juga berdaya guna demi keselamatan sesama. Yang pastinya, penyakit yang diderita oleh si lumpuh membuat dia tidak bisa datang sendiri kepada Yesus. Ia butuh teman-temannya agar membawanya untuk dapat bertemu Yesus. Orang-orang yang membawa si lumpuh tentu saja punya keyakinan dan kepercayaan yang kuat bahwa Yesus mau dan mampu untuk menyembuhkannya.
Jika mereka tidak beriman, tentu saja mereka tidak akan membawa si lumpuh kepada Yesus. Mereka tahu bahwa si lumpuh tidak bisa berjalan, dan mereka juga tidak mau meminta Yesus untuk datang sendiri menemuinya, melainkan mereka sendiri membawanya menemui Yesus. Mereka percaya akan kebaikan dan kemahakuasaan Yesus. Karena itu mereka tidak malu secara terang-terangan. Bahkan mereka membawa si sakit yang terbaring di tempat tidurnya. Mereka tidak peduli dengan apa kata orang nantinya. Mereka tidak peduli dengan aneka rintangan untuk segera datang bertemu Yesus. Mereka yakin bahwa Yesus tidak akan menolak mereka. Mereka yakin bahwa Yesus akan menerima mereka dan mengabulkan keinginan mereka. Mereka yakin bahwa perbuatan mereka ini tidak akan sia-sia. Dan memang Yesus melihat hati mereka yang begitu tulus dan ia menemukan iman di sana. Yesus memperhatikan ada iman di dalam diri orang-orang yang membawa si lumpuh kepadanya. Yesus melihat iman mereka, iman si lumpuh itu sendiri, dan juga iman mereka yang membawanya. Yesus melihat tingkah laku iman mereka. Iman mengalahkan gengsi, mengalahkan pikiran negatif, dan mengalahkan hambatan. Saat itulah Yesus menyatakan, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Siapa yang tidak bahagia ketika dia sedang menderita sakit? Dan Yesus menyapanya anakku dan menyatakan dosamu sudah diampuni. Tentu semua kita pasti bahagia, pasti langsung lupa akan beban sakitnya. Yesus memintanya untuk bergembira karena ia tidak berbaring sia-sia di hadapan Yesus. Yesus menghibur hatinya bahwa hubungannya dengan Allah sudah dipulihkan karena dosanya telah diampuni. Yang pastinya si lumpuh bergembira karena dosanya sudah diampuni, dan ia tidak akan peduli lagi dengan masalah atau penderitaan yang sedang ia alami itu. Sapaan Yesus, percayalah, adalah dorongan yang sungguh membangkitkan semangat. Yesus mengatakan, percayalah, semuanya akan menjadi baik. Yesus mendorongnya untuk tidak takut, tapi berani percaya kepadanya. Sapaan Yesus, anakku, adalah sapaan yang penuh kasih. Yesus membuat si lumpuh merasa nyaman dengan sakitnya, dan beban sakitnya menjadi ringan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, barusan Yesus mengampuni dosa si lumpuh. Tetapi di dekat Yesus juga ada orang yang berbuat dosa, yaitu beberapa ahli Taurat. Di dalam hati mereka justru mereka berpikir negatif terhadap Yesus. Mereka menilai bahwa Yesus menghujat, mencacati, menghina Allah. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya mereka sedang menghujat Allah, menghujat Putra Allah. Pengampunan dosa oleh Kristus dicap sebagai penghujatan. Mereka pikir pikiran jahat mereka bisa lolos dari pengetahuan dan perhatian Yesus. Mereka tidak tahu kalau Yesus adalah sang penguasa hati dan pikiran. Yesus tahu akan pikiran jahat mereka, dan Yesus sangat tidak suka dengan pikiran-pikiran jahat. Yesus sangat tahu bahwa dosa dimulai dan berakhir di dalam hati. Karena itu Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Yesus mau meyakinkan mereka bahwa tuduhan mereka itu tidak benar. Jika benar, manakah yang lebih mudah? Dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Atau manakah lebih gampang? Menyembuhkan batin atau menyembuhkan fisik? Di sini tidak ada yang bisa menjawab. Yesus dengan tegas mengatakan kepada mereka bahwa supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Itu berarti Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mau menyatakan bahwa ia tak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga menyembuhkan secara batin. Yesus menyembuhkan lumpuh fisik dan juga lumpuh batin. Yesus menegaskan bahwa ia adalah utusan dari Allah untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit dan berkuasa menghapus dosa. Yesus memberitahu mereka bahwa tugasnya datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa.
Yesus segera menyudahi perdebatannya dengan para ahli Taurat dan mengucapkan kata-kata untuk menyembuhkan orang sakit. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Kuasa penyembuhan Yesus cepat, kuat, dan langsung menyertai perkataannya itu. Orang itu bangun dan langsung pulang ke rumahnya. Yesus memintanya untuk sendiri bangun dan sendiri mengangkat tempat tidur sebagai bukti bahwa ia telah sembuh dengan sempurna. Yesus menyuruhnya pulang ke rumah untuk bergembira bersama keluarganya yang mungkin selama ini dia bebani dengan sakitnya. Yesus menyuruhnya pulang ke rumah untuk menjadi berkat bagi keluarganya yang selama ini sudah begitu banyak merepotkan mereka. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi takut, takjub, dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Kristus mengingatkan kita bahwa sesibuk apapun kita, perlu juga untuk pulang kampung. Kristus mengajak kita untuk tidak lupa akan kampung halaman kita. Kita diajar untuk juga melakukan perbuatan baik di kampung halaman sendiri. Jangan sampai kita terlalu fokus memperhatikan orang lain, sedangkan orang di kampung kita sendiri hidup dalam penderitaan. Kristus ingin kita tidak saja ingat diri, tapi juga ingat akan orang lain. Kristus ingin kita tidak hanya mempersembahkan diri kita, tetapi juga sesama kita kepadanya, agar mereka juga mengalami belas kasihannya. Kristus ingin kita juga membawa serta sesama kita kepadanya. Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh saja berargumen untuk meneguhkan pernyataan kita, namun jangan sampai mengalihkan perhatian kita untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Kristus sangat mengharapkan agar kita membiasakan diri dengan selalu berpikir yang baik, yang positif. Kristus Tuhan kita tahu dengan sempurna segala sesuatu yang kita katakan dalam hati kita. Semua pikiran kita tidak dapat lolos dari pengetahuan dan perhatian Kristus. Pikiran apapun yang ada di hati kita tidak akan tersembunyi, tetapi akan telanjang dan terbuka di hadapan Kristus. Kristus juga mengetahui pikiran-pikiran kita dari jauh. Jika kita terus berpikir negatif tentang orang lain, jangan sampai Kristus juga menegur kita seperti para ahli Taurat. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita diajak untuk senantiasa melihat sisi positif dalam setiap peristiwa hidup, dalam setiap relasi, dan dalam setiap perjumpaan. Dengan berpikir positif, kita telah menjadi saluran rahmat dan berkat bagi orang lain. Kita juga diajak untuk melihat semua peristiwa hidup kita sebagai hal yang menakjubkan dan semakin memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Belas kasihan Tuhan yang kita alami dan yang diberikan kepada orang lain mestinya membuat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mesti memuliakan Tuhan. Kita mesti memuliakan Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan kita kuasa untuk berbuat kebaikan. Karena itu, kita mestinya berserah diri kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan tubuh dan jiwa kita yang adalah kepunyaannya, agar kita boleh membalas kebaikan yang Dia lakukan bagi tubuh dan jiwa kita. Ingatlah bahwa keselamatan tidak hanya buah dari kesalehan pribadi, tetapi juga buah dari kesalehan sosial. Tidak usah kita buang-buang waktu untuk berpikir buruk terhadap Tuhan, karena Tuhan pada dirinya sendiri adalah penuh kebaikan, maha baik. Jika kita memburukan Tuhan sebagai penyebab kesakitan kita, sebagai penyebab penderitaan kita, maka kita telah menghujat Tuhan. Jika kita telah menghujat Tuhan, maka sudah pasti kita akan menolak Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Jika kita menjauh dari Tuhan, resikonya kita justru menjadi lumpuh. Tanpa Tuhan, diri kita lumpuh, hati kita lumpuh, masa depan kita lumpuh, dan hidup kita lumpuh. Syaratnya agar orang bisa sembuh dari lumpuh adalah sadar diri bahwa ia lumpuh dan datang mendekatkan diri pada Kristus untuk disembuhkan. Marilah kita memohon rahmat Tuhan
agar memampukan kita untuk semakin setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Sampai Tuhan memberkatimu sekalian.